Hai, saya Rusna Smita Sigalingging dari kelas PSPBB 2021 Universitas Negeri Medan dengan NIM 42131410004. Di sini saya akan membahas mengenai peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan sebagai tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Ibu Imelda Fri Unita Manurung SPD MPD. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian filsafat pendidikan secara umum. Adapun pengertian filsafat secara umum yaitu ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru dilihat dari proses kerjanya. Filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan. Filsafat pendidikan juga yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Kemudian, peranan filsafat pendidikan. Adapun peranan filsafat pendidikan secara umum yakni gagasan orisinil tentang semua aspek pendidikan, khususnya tujuan pendidikan. Dikatakan bahwa filsafat pendidikan memberikan pandangan yang berbeda. Namun situasi ini tidak berbahaya, melainkan membantu dalam memberikan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian kita akan membahas hubungan antara filsafat dan pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan atas filsafat atau filsafat yang dijadikan pandangan dalam menghadapi permasalahan manusia. Yang artinya, semua ilmu pengetahuan, semua pendidikan berpegangan pada filsafat sebelum pendidikan dan ilmu pengetahuan berkembang bersama. Filsafatlah yang menjadi pandangan utama manusia karena filsafat sudah ada jauh sebelum ilmu pengetahuan dan pendidikan ada. Selanjutnya, peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori pendidikan. Adapun peranan filsafat pendidikan menyatakan tujuan pendidikan memberikan negara inspirasi, yakni bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dan teori-teori pendidikan. Adapun beberapa aliran filsafat yang mempengaruhi pengembangan ilmu pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan juga fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk, secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Yang kedua, filsafat pendidikan realisme. Filsafat pendidikan realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realistis ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitis menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan di pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Yang ketiga, filsafat pendidikan materialisme. Filsafat pendidikan materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, dan supernatural. Yang keempat, filsafat pendidikan pragmatisme. Filsafat pendidikan pragmatisme dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Yang kelima, filsafat pendidikan eksistensialisme. Filsafat pendidikan eksistensialisme
memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Secara umum, eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas, pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia skema rasional untuk hakikat manusia atau realitas. Dan yang keenam, filsafat pendidikan progresivisme. Filsafat pendidikan progresivisme bukan merupakan bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu gerakan dan pengumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan saja. Yang ketujuh, filsafat pendidikan esensialisme. Filsafat pendidikan esensialisme adalah suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Mereka berpendapat bahwa pergerakan progresif telah merusak standar-standar intelektual dan moral di antara kaum muda. Dan yang kedelapan, filsafat pendidikan perennialisme. Filsafat pendidikan perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Mereka memandang pandangan progresivisme yang menekankan pada perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberesan tersebut, yaitu dengan jalan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat, dan teruji. Dan yang terakhir, adapun filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Filsafat pendidikan rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksionisme dipelopori oleh Georgi Kaun dan Harlon Rock pada tahun 1930 ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Baiklah, adapun kesimpulan dari penjelasan di atas yakni filsafat adalah suatu ilmu yang kajiannya tidak hanya terbatas pada fakta-fakta saja, melainkan sampai jauh di luar fakta hingga batas kemampuan logika manusia. Ada beberapa aliran dalam filsafat pendidikan, yakni filsafat pendidikan idealisme, realisme, materialisme, eksistensialisme, progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Filsafat pendidikan juga sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pendidikan. Filsafat sebagai teori umum pendidikan dapat diterapkan dalam penentuan kurikulum, metode, tujuan, serta kedudukan dan peran guru atau pendidik juga. Anak didiknya, adanya berbagai aliran dalam filsafat pendidikan juga menyebabkan berbeda-bedanya kurikulum, metode, tujuan, serta kedudukan guru dan siswa tersebut dalam struktur pendidikan. Terima kasih.